teman. Thank you sudah bersedia hadir untuk menggantikan ini ya KM pada sore hari ini. Hari ini tidak usah terlalu lama. Untuk kelompok satu, siapa ya Nisa? Juna. Iya, saya Bu Anissa namanya. Ya, kamu kelompok satunya? Iya, Bu. Oh, oke. Oke, untuk materi hari ini sudah saya unggah juga di aula ya. Sebenarnya teman-teman juga sudah bisa belajar. Nanti akan saya sampaikan setelah teman-teman kelompok satu untuk menyampaikan presentasi pada sore hari ini. Nah, sebelum kelompok satu presentasi, ada yang merasa kesulitan teman-teman untuk terjun ke lapangan? Ada yang merasa kesulitan? Ada yang merasa kesulitan? Ada yang merasa bingung? Ada yang mungkin ada yang perlu disampaikan terkait dengan terjun kalian ke kuliah lapangan? Juna, ada teman-teman yang merasa kesulitan atau yang mungkin ada keluh kesah atau gimana sejauh ini? Sejauh ini. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Saya rasa sih teman-teman sudah pernah pengalaman ya untuk pergi ke lapangan seperti apa. Saya harap terjun ke lapangan ini kalian jadikan untuk pengalaman kalian setidaknya paling minim manfaatnya adalah setidaknya kalian tahu di Surabaya itu ada beberapa kampung wisata ya. Jadi sekalian mungkin dengan kalian terjun ke lapangan ini setidaknya mungkin ada pengalaman baru ya, mungkin dijadikan embrio kalian untuk penelitian ya barangkali gitu. Jangan minggu ini tidak ada untuk saya minta untuk terjun ke lapangan, insya Allah minggu depan saja. Jadi lantas bagaimana Bu yang kelompok 2 dan 3, kelompok 2 dan 3 nanti akan barengan untuk presentasi. Jadi mundur ya, minggu ini tidak ada tugas untuk observasi, minggu depan saja karena Selasa kemarin saya harus ada pelatihan sampai sore ya, jadi saya tidak bisa hadir, maka minggu ini harusnya ada observasi yang akan dipresentasikan minggu depan. Tapi karena ini sudah Kamis, nanti kelompok 2 dan 3 nanti barengan saja. Jadi hari ini tidak ada tugas, minggu depan saja. Ya. Berarti unatolensi hari ini itu. Untuk kelompok yang lain tetap mengumpulkan, saya mengingatkan tetap mengumpulkan di aula untuk yang presentasi hari ini yaitu terkait dengan apa yang sudah kita bincangkan minggu kemarin. Dan untuk kelompok 1 berarti tidak sudah gugur kewajiban untuk presentasi dan tetap akan melanjutkan mengobservasi sesuai dengan tugas pada minggu itu. Namun minggu ini tidak ada tugas observasi, insya Allah kita lakukan minggu depan tugasnya dan nanti kelompok 2 dan 3 berbarengan untuk presentasi di minggu berikutnya. Gitu ya. Paham? Sudah ya? Kalau sudah silakan kelompok 1 saya sebentar untuk share screen. Bisa langsung share screen. Kelompok 1 saya silahkan untuk bisa share screen dan setelah itu nanti saya akan menyampaikan materi tentang knowledge cycle atau siklus knowledge management gitu ya. Silahkan kelompok 1, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi saya Anissa Nananadea akan menjadi perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang hasil wawancara hari Minggu kemarin di Kampung Arab di daerah Ampel itu. Oke, mungkin bisa next slide berikutnya. Ya, jadi anggota dari kelompok kami sendiri itu ada Amalia Lestari, ada saya Anissa Nana, Mbak Intan Sari, Siti Safikah, dan Niken Pramusita. Nah, lalu jadi memang sengaja di PPT kami ini tidak banyak tulisan gitu, jadi akan saya jelaskan lebih lanjut gitu terkait hasil yang telah kami dapatkan kemarin. Jadi berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber yang kami dapatkan, yaitu yang bernama Bapak Muhammad Haris, jadi kebetulan sebagai Ketua RUB setempat di Kampung Arab Surabaya itu, jadi beliau itu menyatakan bahwa
Kampung Arab Surabaya itu sudah berdiri sejak dahulu gitu, tapi, beliau sendiri itu memang tidak tahu spesifikasi waktunya gitu, karena memang, kekurangan literatur terkait berdirinya Kampung Arab tersebut gitu. Terus lebih jelasnya, awal mula terbentuknya Kampung Arab itu adalah sejak kedatangan orang-orang Arab dengan tujuan yang dibawa yaitu perdagangan dan dakwah agama Islam. Seperti yang kita ketahui gitu ya, kalau di Indonesia sendiri itu, menjadi salah satu pusat perdagangan dunia serta tempat yang strategis untuk perdagangan. Yaitu karena tempatnya sendiri kan dekat dengan, pelabuhan di wilayah Tanjung Perak itu kan. Sejak itu, banyak etnis Arab yang tinggal dan saling menikah dan menetap di daerah Ampel, sehingga kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut itu merupakan keturunan dari etnis Arab yang sudah lama menetap. Terus selain itu, berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Haris itu, bahwa Kampung Arab sendiri itu tidak memiliki hubungan dengan wisata religi Sunan Ampel gitu. Bahwa wisata tersebut itu hanya bertepatan dengan lokasi Kampung Arab gitu. Jadi di sini, selain selain kami mendapatkan selain kami wawancara untuk tugas gitu ya, Bu. Jadi kami juga mendapatkan, sebuah kebenaran gitu, Bu, menyatakan bahwa, kampung Arab dan kampung wisata Ampel itu adalah 2 hal yang berbeda, 2 kampung yang berbeda. Jadi kalau misalnya di website itu menyatakan bahwa kampung Arab adalah kampung wisata Ampel itu, menurut kami benar-benar salah seperti itu. Terus untuk yang berikutnya, latar belakangnya sendiri dari kampung Arab itu, yang menjadi pusat wisata yang terkenal itu dikarenakan adanya wisata religi Sunan Ampel gitu. Walaupun berdasarkan narasumber itu, tidak memiliki hubungan gitu antara kampung Arab dan wisata religi Sunan Ampel gitu kan. Terus adanya wisata religi Sunan Ampel tersebut itu juga membawa keuntungan bagi masyarakat etnis di kampung Arab sendiri gitu, dengan membuka usaha seperti, adanya apa, roti roti Mariam gitu, nasi kebuli, terus ada nasi mandi dan berbagai oleh-oleh haji gitu. Terus dalam konteks, individual itu, menurut penuturan narasumber, kampung Arab itu tidak memiliki pelopor berdirinya karena, kampung Arab itu hanya sekumpulan masyarakat etnis Arab yang tinggal dan menetap di daerah tersebut gitu. Jadi kayak tidak ada pengelola dari warga lokal yang berperan dalam keberlanjutan kampung Arab karena, menurut narasumber itu kampung Arab bukan termasuk kampung wisata gitu. Jadi sebenarnya kampung Arab itu sama pada kampung pada umumnya gitu, kayak kampung di apa, Karangmenjangan, di Jojoran gitu kan. Hanya saja mereka itu, seperti apa, kayak rumah-rumah warga, tapi yang ketepatan masyarakatnya itu beretnis Arab gitu. Jadi kayak, tiba-tiba apa, dijuluki sebagai kampung Arab gitu. Terus modal intelektual yang ada di kampung Arab sendiri itu, adanya makam gitu yang dipercayai oleh masyarakat di berbagai daerah bahwa, makam tersebut itu memiliki keberkahan tertentu gitu. Selain itu adanya keberkahan, ketika meminum air yang ada di sumur di Sunan Ampel itu kan. Dan kepercayaan lain bahwa, air tersebut itu memiliki khasiat yang sama dengan air Zam-Zam gitu. Makanya ketika kami ke sana itu, waktu di Sunan Ampel itu sangat ramai banget gitu. Jadi, banyak banget orang-orang yang meminum air itu dan ternyata setelah kami lihat itu, ternyata banyak yang percaya bahwa air itu kayak memiliki khasiat-khasiat tertentu gitu. Terus kepercayaan ini tuh juga mendorong masyarakat dari seluruh Indonesia itu untuk datang ke wisata religi Sunan Ampel, yang juga membawa keuntungan bagi kampung Arab yang terletak di dekat wisata religi Sunan Ampel, dan selanjutnya dikembangkan oleh peran pemerintah Kota Surabaya. Nah terus, eee, mengap jadi karena yang, setelah setelah saya bilang kalau misalnya di kampung Arab sama wisata religi Sunan Ampel itu adalah 2 hal yang berbeda, dan wisata religi Sunan Ampel pun awalnya juga, tidak seramai sekarang gitu, Bu. Jadi kayak belum teratur gitu kan. Jadi, mengapa itu bisa disebut sebagai kampung wisata itu ya karena mereka itu, di makamnya sendiri kan kayak banyak yang berdatangan itu ya, Bu. Jadi sama pemerintah Kota Surabaya itu kayak difasilitasi gitu. Jadi kayak eksistensinya itu diakui gitu, Bu. Kalau misalnya di situ tuh ada makam terus akhirnya kayak, apa, daerah arah jalan menuju ke sana itu kayak diperbaiki, trotoarnya diperbaiki, terus juga dikasih apa, tulisan kayak gapura besar apa ya, wisata religi Sunan Ampel gitu. Nah, seperti itu, apa, eee, hasil dari wawancara yang kami dapatkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalian minum air Zam-Zam ya? Air Zam-Zam. Enggak, Bu, karena waktu itu ramai banget, Bu. Antri ya? Iya, antri. Oke. Menarik, setidaknya ini menjadi saya dan kalian semua mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu ya. Ternyata, Kampung Arab dan wisata religi itu, 2 hal yang berbeda ya.
Kampung Arab sendiri dan wisata sendiri. Yang perlu digarisbawahi nanti kalau terjun ke lapangan lagi, mungkin itu ada beberapa aspek atau beberapa literatur terkait dengan sejarah kampung ini, Nisa. Jadi bagaimana menjaga kelestarian cerita yang sebenarnya untuk dijadikan kebenaran, karena tidak semua orang tahu ya tentang kebenaran ini misalnya. Nah, itu perlu kalian gali ya. Bagaimana? Apakah ada website resmi yang menceritakan itu, atau ada orang pioner yang nantinya sebagai agen of change, agen yang menceritakan bahwa sebenarnya untuk menjaga ini akan kami lestarikan. Itu siapa? Nanti perlu digali lagi ya. Siapa? Karena kalau kebenaran ini terus kalau orang tidak tahu akan mempunyai perspektif-perspektif liar atau cerita-cerita liar yang mana yang benar. Nah, untuk menjaga kebenaran ini apa yang dilakukan oleh wisata atau tempat kampung Arab di sana seperti apa? Nanti tolong digali ya itu ya. Tidak hanya sekedar menceritakan, oh ini seperti ini, oh cerita ini seperti ini. Karena fungsi dari knowledge management itu menjaga agar ini menjadi sebuah sejarah, sebuah pengetahuan, tidak hanya sejarah saja, sebuah pengetahuan itu terjaga. Nah, ini siapa yang menjaga itu? Terus bagaimana? Apakah dijaga melalui website? Apakah dijaga melalui media sosial? Apakah dijaga secara turun-temurun word of mouth secara turun-menurun? Pokoknya nanti cerita ini jangan sampai lepas dari cerita kebenaran yang sesungguhnya. Nah, nanti digali ya. Nanti kalau ada observasi kedua di minggu depan, ya. Ini saya. Bagaimana caranya? Kalau pemerintah daerah tidak hanya sekedar memberikan sumbangsi secara fungsi atau secara infrastruktur, tapi kan knowledge management kan bagaimana pengetahuan ini terjaga, bagaimana pengetahuan ini agar menjadi value. Bagaimana cara mengaturnya, mengelolanya. Nanti tolong ditanyakan lebih dalam. Nanti kalau next ada observasi kedua di minggu depan aja. Gitu. Dan teman-teman, saya belum baca, terus terang saya belum baca ininya teman-teman, tugasnya teman-teman semua. Saya harap sih menarik sekali. Ini awal dari teman-teman untuk melakukan observasi terkait dengan sejarah kampung yang kalian datangi. Setidaknya teman-teman bisa tahu sebenarnya value atau fungsi utama dari pengetahuan adalah pengetahuan ini terjaga akan mendapatkan value. Kalau sekedar hanya mengetahui sejarah ini bagaimana dari sini terus bagaimana sejarah ini atau pengetahuan ini menjadi aset intelektual bagi kampung tersebut untuk terus dijaga dan mendapatkan value. Entah value itu mendatangkan wisatawan asing untuk mencari kebenaran, atau wisatawan asing, atau wisatawan nasional, atau wisatawan reguler sampai regional atau nasional atau internasional untuk datang misalnya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya observasi kedua itu juga tolong digali agar mendapatkan value dari pengetahuan itu sendiri. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan dari kelompok 1, teman-teman yang lain? Atau Nisa, ada yang perlu ditanyakan Nisa? Iya Bu, saya mau izin bertanya ini sih Bu. Ya. Kan awalnya dari kelompok 1 sendiri itu memilihnya kan kampung Arab ya Bu. Jadi fokusnya nanti ke kampung Arab aja kan Bu. Betul. Tapi ternyata setelah kami ke sana kan kami mengetahui fakta bahwa kampung Arab sama wisata religi Sunan Ampel itu adalah dua hal yang berbeda gitu Bu. Sedangkan kalau misalnya kami mau menggali kampung Arab itu kami juga bingung Bu apa yang mau digali, karena memang kampung Arab sendiri itu ya sama seperti kampung-kampung pada umumnya gitu ya Bu. Nah itu mungkin kan kampung Arab kan ada sejarahnya ya, pasti ada kampung Arab. Bukan kampung Arab itu pasti karena tadi kamu bilang bahwa sebenarnya kampung Arab ini dikatakan kampung Arab ya karena adanya etnis Arab ada di sana ya, misalnya ya di sana. Terus apakah di sana itu ada value terkait dengan intelektual, Anissa, Nisa? Ada nggak value-nya? Apakah kampung Arab ini menjadi memang memang dua hal yang berbeda. Apakah kampung Arab ini menjadikan salah satu tahapan sejarah di Surabaya misalnya?
kan Surabaya ini terkait dengan etnis Arab, etnis China, etnis Madura, itu kan menjadi sejarah ya. Mungkin Kampung Arab ini menjadi aset intelektual bagi masyarakat Indonesia atau bagi Indonesia mungkin terkait dengan hal-hal tersebut, kan bisa digali. Misal, nggak harus wisata Arab religi misalnya Sunan Ampel. Bagaimana wisata atau Kampung Arab ini menjadi aset intelektual bagi siapa? Nggak ngerti kan Nisa dan teman-teman yang tahu. Kan bisa digali, misal. Wisata Arab ini sekarang banyak bukan Arab saja ya, tapi wisata-wisata yang terkait dengan zaman-zaman dahulu atau terkait dengan kalau kalau Arab sendiri itu di Surabaya, apalagi di daerah Ampel itu menjadi salah satu sejarah wisata sebenarnya. Tidak berhubungan dengan Ampelnya lah ya, Arabnya sendiri. Surabaya itu banyak etnis, salah satunya Kampung Arab. Kenapa Kampung Arab kok tinggalnya di sana, di pojok sana? Ada sejarahnya sendiri. Bagaimana itu digali misalnya? Hanya Nisa dan teman-teman yang tahu apa yang bisa digali tentang wisata atau Kampung Arab di sana. Karena kan saya juga nggak ngerti, karena Nisa dan teman-teman yang tahu, yang bisa menggali di sana. Apa yang bisa digali tentang wisata atau Kampung Arab di sana? Ya, kalau misalnya Nisa dan teman-teman tidak bisa menggali, misalnya yang jelas kampung ini saya yakin punya potensi, punya value Kampung Arab ini. Tolong digali, coba digali ya. Bukan wisata religinya, religi mungkin beda ya, karena itu religinya kan Sunan Ampel sendiri ya, beda. Saya yakin itu bisa digali. Ya, Nisa ya teman-teman ya, coba digali ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang perlu ditanyakan atau masih bingung? Mungkin Kak, seperti Nisa? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk materi hari ini. Jadi semoga teman-teman untuk awal observasi pertama, semoga sudah punya gambaran apa sih terkait dengan knowledge menjadikan value bagi diri dan lingkungannya seperti apa. Saya lanjutkan, jangan sampai nanti kalau ditanya bingung loh ya. Saya sudah mencoba untuk teman-teman, ada yang perlu ditanyakan, ada yang masih bingung atau perlu diklarifikasi, silahkan. Ya, oke. Materi ini juga sudah saya unggah di aula Selasa kemarin, Minggu malam Senin malam kalau tidak salah, Senin malam atau Selasa pagi gitu. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari knowledge itu apa, hierarki knowledge itu apa, kemudian sejarah knowledge itu apa, sampai pengertian knowledge management seperti apa, value knowledge bagi diri, bagi komunitas, dan bagi organisasi seperti apa, kemarin kita sudah pelajari, dan kita sekarang mempelajari bagaimana siklus dari knowledge management itu seperti apa. Dan ini saya minta teman-teman juga mohon dibaca bukunya Kimis Dalkir ya. Sudah saya unggah di aula juga terkait karena masih ada beberapa siklus dari ahli-ahli yang membahas tentang siklus knowledge management. Kami mungkin tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan karena kalau dijelaskan secara keseluruhan dua SKS tidak cukup. Jadi mohon dieksplor sendiri. Nanti sedikit kita bahas mengenai tentang kesimpulan atau review dari siklus manajemen terkait dengan beberapa ahli. Dan sekali lagi mohon dibaca bukunya Kimis Dalkir tentang siklus knowledge management. Nah, ini juga saya petik dari bukunya Kimis, manajemen pengetahuan yang efektif. Ini juga kita sudah bahas minggu lalu dan minggu-minggu pertama, membutuhkan organisasi untuk mengidentifikasi, menghasilkan, memperoleh, menyebarkan, dan menangkap manfaat dari pengetahuan yang memberikan keuntungan atau dikatakan value ya.
value tidak hanya uang, tapi value banyak hal, networking, kemudian mungkin akan mendatangkan finansial, tapi value itu secara general itu dapat diartikan atau definisikan lebih luas, tidak hanya secara finansial. Jadi keuntungan strategis untuk organisasinya itu, maka perlu integrate atau integrasi knowledge management. Karena kalau tidak ada siklus, tidak mengetahui siklus, maka tidak akan tahu bagaimana pengetahuan itu berasal. Karena pengetahuan itu ada pengetahuan asli, ada pengetahuan yang memang dibuat, dan ada pengetahuan yang sudah atau pengetahuan-pengetahuan yang mungkin dikombinasi dari pengetahuan-pengetahuan yang telah lalu. Maka pengetahuan yang asli bagaimana? Nah, untuk mengetahui itu, maka kita perlu mengintegrasikan knowledge itu seperti apa sih siklusnya, begitu. Nah, ini saya rangkum agar teman-teman, saya gambarkan agar teman-teman lebih memahami. Jadi karena perlunya adanya integrasi antara pengetahuan-pengetahuan itu, maka perlu adanya integrasi knowledge atau siklus knowledge management. Tapi masalahnya pengetahuan itu, ini salah ini. Ini nanti diganti ya. Ini digitalizable. Jadi pengetahuan itu berasal dari pengetahuan yang sudah ada. Digitizable itu maksudnya itu pengetahuan yang sudah ada di database kan, pengetahuan yang sudah ada. Jadi misal di dalam ketika kalian menjadi contoh ya, ketika kalian menjadi mahasiswa baru. Di mahasiswa baru itu mungkin ada kalian membaca website misalnya sebagai mahasiswa IIP, saya ingin mengetahui pengetahuan-pengetahuan atau informasi-informasi yang ada di IIP. Maka saya membaca websitenya IIP. Itu namanya pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Namun setelah kalian masuk di IIP, oh ternyata pengetahuan yang ada yang saya peroleh tidak sesuai dengan yang ini. Sebenarnya ini pengetahuan asli ya, pengetahuan asli, pengetahuan baru. Ini salah ini, nanti saya ganti. Jadi ini pengetahuan yang sudah ada, yang sudah terdatabase-kan, atau pengetahuan yang sudah tereksplisitkan. Ini pengetahuan yang baru diciptakan. Nah, yang perlu kalian pahami adalah bagaimana pengetahuan itu berasal. Apakah pengetahuan yang benar itu pengetahuan yang sudah ada atau pengetahuan yang baru saja saya peroleh? Ternyata pengetahuan yang dulu atau pengetahuan yang sekarang saya peroleh, yang baru saja saya peroleh, itu pengetahuan mana yang paling benar? Nah, ini penting diketahui karena kalau tidak mengetahui bagaimana pengetahuan itu yang terbaru, mungkin seseorang mempunyai perspektif yang berbeda. Namun, masalahnya pengetahuan itu adalah pengetahuan yang saat ini adalah pengetahuan yang didapatkan oleh manusia. Ada di sini nih. Apakah pengetahuan yang dulu di sini, ini tolong nanti diganti ya. Inilah pengetahuan yang baru saja terciptakan. Ini belum saya ganti. Nah, masalahnya pengetahuan itu ada di benaknya manusia masing-masing. Maka untuk mengetahui pengetahuan ini benar atau yang ini atau yang ini yang benar, maka perlu adanya integrasi knowledge management cycle atau siklus manajemen. Karena dengan melihat pengetahuan yang dulu dan pengetahuan sekarang, maka itu menjadi sebuah aset yang mungkin minggu kemarin ya sudah kita bahas. Sumber pengetahuan asli, jadi untuk apa sih urgensi mengetahui siklus knowledge management? Karena kita harus mengetahui sumber pengetahuan asli itu dari mana. Apakah pengetahuan sebelumnya, pengalaman-pengalaman yang sudah ada, atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah tereksplisitkan, atau pengetahuan-pengetahuan yang baru saja saya peroleh dari apa yang saya lihat, saya lihat saat ini, apa yang saya alami, kok tidak sesuai dengan ini, mana yang benar? Nah, makanya perlu mengetahui siklus pengetahuan itu yang benar bagaimana. Untuk apa sih mengetahui knowledge
cycle, knowledge management cycle, sekali lagi untuk mengetahui sumber pengetahuan yang benar seperti apa. Yang kedua, untuk memecahkan masalah. Karena dengan mengetahui sumber pengetahuan yang benar, kita bisa mengetahui, bisa memecahkan, bisa membuat strategi memecahkan masalah dalam sebuah organisasi dan akhirnya membuat sebuah keputusan untuk dibuat sebagai policy dan tentu saja dibuat untuk SOP. Sekali lagi, pengetahuan itu berasal dari dua kategori, pengetahuan yang sudah ada dan pengetahuan yang saat ini baru saja saya atau kita atau kalian atau kita semua dapatkan. Contoh tadi saya bilang misalnya kalau menjadi seorang mahasiswa, saya ini pengetahuan ini yang benar yang mana? Apakah yang baru saja saya peroleh atau pengetahuan-pengetahuan yang eksplisitkan yang saya baca? Sehingga dengan adanya siklus knowledge management kita tahu pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang A, pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang B. Mungkin teman-teman masih bingung, nanti kita bahas lebih lanjut. Ada yang perlu ditambahkan? Ada yang perlu didiskusikan? Mungkin masih bingung ya, karena tidak terimplementasikan dalam bentuk contoh. Ini hanya sedikit ilustrasi bagaimana pentingnya mempelajari siklus knowledge management. Satu, karena untuk mengetahui pengetahuan asli yang benar yang mana. Kedua, untuk memecahkan masalah, karena dengan mengetahui pengetahuan yang benar, kita bisa memecahkan masalah, kemudian membuat sebuah keputusan, dan akhirnya kita bisa membuat SOP atau policy. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, teman-teman, tentunya teman-teman saya mohon sekali baca, karena ini bisa kalian jadikan sebagai contoh atau kajian, mungkin teman-teman akan membahas tentang knowledge management, bagaimana sih pengetahuan itu berasal. Bagaimana sih pengetahuan sebuah organisasi itu berasal? Apakah pengetahuan itu diciptakan atau pengetahuan itu berhasil dari inovasi? Contoh saja inovasi. Kalau inovasi adalah pengetahuan yang ada sekarang ini dan pengetahuan yang dulu kemudian dikombinasi kemudian menjadi pengetahuan baru. Atau kami sama sekali tidak melihat pengetahuan yang lalu. Ingat kalau kita bicara pengetahuan tidak hanya wawasan ya, ada kemampuan, ada apa lagi? Kemampuan, keterampilan, teknologi, apalagi pengalaman dan sejenisnya, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, teknologi itu sendiri seperti yang saya sebutkan minggu lalu, ada sikap, kadang ada beberapa ahli yang mengatakan sikap merupakan bagian dari pengetahuan atau sikap merupakan bagian dukungan untuk pengetahuan, namun tergantung si ahli itu yang mengatakan. Ada beberapa, sekali lagi kita balik lagi ke sini, ada beberapa ahli yang mengatakan bagaimana siklus knowledge management disampaikan oleh beberapa ahli. Ada Nichols, ada Wick, yang sering saya pakai ini Wick, karena menurut saya ini Wick itu salah satu ahli yang lebih komprehensif terkait dengan bagaimana knowledge management. Tapi teman-teman bisa mencari ahli lain selain yang saya sebutkan. Ini juga sudah ada di bukunya Kimis Dalkir. Ada McElroy, ada Rowlett, ada Bukowitz dan William, dan ada Zek. Ini menurut mereka yang digabung atau dikombinasikan oleh si Dalkir mengatakan ketika knowledge management atau siklus knowledge management itu berasal dari, kalau Nichols berkata, akuisisi, organisasi, spesialisasi, retrieve, distribution, sampai disposal. Maksudnya apa? Teman-teman bisa bahas atau lihat di bukunya Kimis, sangat jelas dan ada bagan-bagannya. Kalau saya bahas satu-satu, ini nggak mungkin 2 SKS, mungkin 1 semester baru bisa terpenuhi. Jadi mohon dieksplor sendiri dan sangat mudah dipahami karena ada bagan-bagannya ya teman-teman. Kemudian menurut Wick mengatakan sebuah knowledge management atau siklus knowledge management itu berasal dari creation. Oh tidak bisa, kata Wick mengatakan
knowledge itu tidak bisa berdiri sendiri. Knowledge itu tidak bisa hanya dari pengetahuanmu saja, pengetahuan seseorang. Meskipun si Dalkin mengatakan pengetahuan itu berasal dari individu, sebuah aset dari individu. Tapi Wick bilang creation, pengetahuan itu berasal dari creation, bentukan dari beberapa pengalaman, pengetahuan yang sudah ada, yang kemudian kita kreasi dan kita kombinasikan dengan pengetahuan kita menjadi sebuah pengetahuan baru. Menurut Wick. Kemudian sumbernya apa, dikompilasi, ditransformasi, sampai menjadikan value dan direalisasikan. Ini menurut Wick. Kalau menurut McElroy, dia mengatakan siklus knowledge management itu berasal dari individu dan group learning. Pengetahuan dari organisasi itu berasal dari individu, kita sebagai aset dari organisasi, dan berasal dari organisasi itu. Jadi ciptaan dari kita dan organisasi atau group learning. Kemudian knowledge itu diklaim atau divalidasi, dari pengetahuan individu, kemudian berasal dari group learning, kemudian kita validasi menurut McElroy, dan diakuisisi, dan akhirnya divalidasi kembali setelah diklaim, kemudian divalidasi kembali, kemudian diintegrasikan. Itu menurut McElroy. Dan menurut Rowlett, pengetahuan itu berasal dari planning pertama. Pengetahuan itu berasal dari planning, direncanakan dulu, kemudian di-create, setelah direncanakan, di-create, diintegrasikan, diorganisasi, di-transferring, dan di-maintain, dan di-assessing. Menurut Rowlett. Dan menurut Bukowitz dan William, pengetahuan itu berasal didapatkan terlebih dahulu. Setelah didapatkan, ini kalau Bukowitz dan William ini paling sederhana. Dia mengatakan kalau pengetahuan ya gampang, nggak usah berbicara tentang pengetahuan yang dulu atau pengetahuan yang sekarang. Pokoknya pengetahuan yang kita dapatkan sekarang itu kita dapatkan, kita gunakan, kita pelajari, dan kita contribute, dan di assessment, di-build atau dibangun, dan kemudian di-divest. Menurut Zach, dia mengatakan beda lain, knowledge itu berasal dari akuisisi, diakuisisi terlebih dahulu, kemudian sampai dipresentasikan atau disampaikan ke orang lain. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah salah satu contoh, bukan salah 6-nya contoh dari siklus dari knowledge management. Dan masing-masing dari ahli ini sudah ada di bukunya Kimis dan sangat jelas diterangkan melalui bagan-bagan. Sekali lagi, tolong teman-teman baca dan lihat karena sangat mudah untuk dipelajari. Gitu ya teman-teman. Kita next. Nah, lantas dengan mengetahui siklus knowledge management, apa implikasinya? Implikasinya kita sudah bahas minggu lalu ya. Implikasi dari knowledge management ada dalam individu, ada dalam kelompok, ada dalam organisasi. Karena kenapa? Karena seperti yang kita bahas minggu sebelumnya, knowledge itu berasal dari individu ya teman-teman. Individu berarti berasal dari tesis seorang atau manusia yang menghasilkan intelijen atau wawasan dan menghasilkan kompetensi seperti yang kita bahas kemarin, karena kompetensi merupakan level tertinggi intelijen atau level tertinggi pengetahuan bisa diaplikasikan. Kemudian level individu, grup, dan organisasi level. Kemarin kita sudah bahas ya, level individu, level grup atau komunitas, dan level organisasi. Kita sudah bahas implikasinya kemarin. Ada beberapa kepentingan termasuk tentang amnesia corporate. Kita sudah bahas juga ya urgensi dari implikasi KM cycle. Ini contoh dari arsitektur knowledge. Jadi knowledge itu berasal dari mana sih? Kita bisa buat bagan seperti ini. Seperti tadi saya sampaikan ke Nisa, sebenarnya knowledge itu berasal dari mana sih? Karena tidak mungkin knowledge itu si bapak itu atau si bapak RT tidak mungkin mengetahui pengetahuan, ya barangkali itu merupakan bagian dari knowledge yang sudah dikombinasi, tidak asli, pengetahuan asli dari cerita-cerita dahulu. Kalau kita mau bahas, kita buat metadatanya, misalnya arsitektur knowledge. Sebenarnya knowledge itu berasal dari mana sih? Ini contoh ya, contoh saja. Berasal dari kita coba membuat metadatanya. Knowledge itu berasal misal dari contoh dari kita sendiri.
Oh, knowledge itu sekarang yang saya terima berasal dari saya. Oh, saya itu berasal dari cerita nenek saya. Oh, nenek saya itu cerita dari sini. Oh, nenek saya cerita dari sini. Misalnya kita bahas memakai metadata misalnya. Kita bahas sampai sini terus buat metadatanya. Oh, ternyata pengetahuan yang benar itu berasal dari si A karena sudah kita buat arsitektur knowledge-nya seperti apa. Jadi contoh kalau kita membuat bagaimana sih mengetahui pengetahuan yang benar seperti apa. Kemudian dianalisis. Mungkin teman-teman kalau misalnya tidak membaca bagannya beberapa ahli mungkin sedikit bingung ya. Tolong sekali lagi kalau ada waktu ya harus ada waktu sih ya teman-teman baca bukunya Kimis Dalkir tentang pengetahuan asli atau pengetahuan atau siklus knowledge management berasal dari beberapa ahli. Nanti teman-teman bisa memahami apa sih yang dikatakan Bu Ragil tentang arsitektur knowledge. Ada yang perlu dibahas? Next ya. Lantas bagaimana pertimbangan membuat atau pertimbangan untuk memanage pengetahuan? Tentu saja menurut Dalkir mengatakan untuk pertimbangan sebuah praktek knowledge management yang perlu dipertimbangkan adalah ICT-nya. Bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi salah satu sumber yang ada dalam organisasi tersebut. Kalau kita bicara organisasi, kemudian jangan lupa culture karena budaya itu sangat mempengaruhi siklus knowledge management. Mungkin kebenaran pengetahuan itu akan luntur ketika sebuah budaya masuk di dalamnya. Oke deh, pengetahuan yang asli akan kita alkulturasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat ini. Kemudian menjadi pengetahuan baru, tidak lagi pengetahuan yang asli. Budaya itu menjadi pengaruh bagaimana knowledge itu berlangsung atau knowledge itu akan dilakukan atau diimplementasikan dalam sebuah organisasi. Contoh saja misalnya sebagai seorang individu, saya mempunyai misalnya kompetensi yang kemudian menjadi pengetahuan atau intelektual aset saya menjadi seorang individu. Saya mempunyai kompetensi misalnya skill saya ahli dalam bidang ICT. Kemudian saya masuk ke dalam sebuah organisasi, katakanlah saya pustakawan. Saya mempunyai kompetensi menjadi seorang pustakawan yang sangat ahli IT. Saya mengetahui betul kompetensi saya seorang pustakawan yang ahli IT. Kemudian saya masuk ke sebuah perpustakaan yang mempunyai culture yang sangat tidak user friendly dengan ICT misalnya ya. Akhirnya pengetahuan-pengetahuan yang saya miliki kemudian tidak bisa terimplementasikan dengan baik karena saya dipengaruhi oleh culture dan dipengaruhi oleh human yang ada dalam organisasi tersebut. Akhirnya pengetahuan yang saya miliki mungkin akan saya turunkan atau mungkin saya tingkatkan atau mungkin bahkan saya hilangkan, kemudian saya ngikut atau ikut pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam organisasi tersebut. Karena apa? Culture tidak bisa nih, karena culture dalam organisasi ini berbeda dengan culture yang saya miliki. Culture saya adalah disiplin, culture saya adalah culture yang menerapkan kedisiplinan. Sedangkan dalam organisasi tersebut, karena saya berada dalam sebuah organisasi tersebut, culture saya harus mengikut dari organisasi tersebut, maka pengetahuan atau kompetensi yang saya miliki akhirnya saya tidak bisa memaksimalkan kompetensi yang saya miliki karena pengaruh dengan culture dan human dalam organisasi tersebut. Mungkin pengetahuan saya akan lebih inovatif, akan lebih create, akan lebih terus diperbaharui ketika human yang ada dalam organisasi itu mendukung apa yang saya miliki. Ketika culture dalam organisasi tersebut dan ICE itu dalam organisasi tersebut mendukung apa yang saya miliki, maka saya sebagai individu dalam organisasi tersebut mungkin saya akan mempunyai value yang lebih karena dari segi ICT, dari segi culture, dari segi human semua mendukung saya menjadi seseorang yang lebih kompetitif untuk mendukung saya sebagai individu dalam organisasi tersebut. Ada yang perlu ditanyakan? Masih bingung teman-teman?
Amalia Lestari. Yang kamu tangkap dengan apa yang saya sampaikan gimana, Amalia? Kalau saya berpikir bahwa Apa yang bisa kamu tangkap? Ya, silakan. ICT culture sama human itu bakal berpengaruh gitu sama bagaimana kita manage knowledge sih Bu. Gimana? ICT culture dan human itu berpengaruh sama cara kita manage knowledge. Gitu ya. Gitu saja ya yang bisa disampaikan. Ada yang lain mau Iya, menyampaikan? Bu. Mohon maaf Bu, sebenarnya saya nggak terlalu gitu, masih proses. Oke. Ada yang lain? Kalian menangkap apa yang saya sampaikan, teman-teman? Jangan sampai apa yang saya sampaikan mungkin masih membuat bingung teman-teman. Ada yang bisa menyampaikan apa yang saya tangkap, teman-teman? Apa yang saya sampaikan? Saya izin mencoba, Bu. Oke, silakan. Berdasarkan yang saya perhatikan dari yang apa disampaikan Bu Agil, yaitu bagaimana ICT, culture, dan human itu sangat mempengaruhi bagaimana pengetahuan itu berlangsung. Sebagai contoh yang sudah Bu Agil contohkan tadi, bahwa semisal kita memiliki culture yang disiplin, lalu kita berada di sebuah perpustakaan atau tempat yang dia itu tidak menerapkan kedisiplinan, lalu bagaimanapun kita akan terpengaruh oleh culture tersebut, atau mungkin suatu saat kita akan mungkin rasa disiplin kita akan ikut hilang karena culture dari tempat tersebut yang mempengaruhi diri kita seperti itu, Bu. Dan termasuk dengan orang-orang di dalamnya yang mungkin orang-orang tersebut tidak bisa membuat pengetahuan kita berkembang sehingga kita tidak bisa berkembang di tempat tersebut. Terima kasih. Maaf kalau ada salah, Bu. Thank you. Nah, terima kasih Nisa, betul sekali. Maka saya hanya memberikan wacana seperti ini. Maka kalian sebagai nanti calon pengelola informasi, apa yang kalian lakukan ketika kita adalah aset individu yang memiliki pengetahuan. Ingat, pengetahuan tidak hanya intelektual ya. Kalian sekarang punya pemahaman definisi ketika kita bicara pengetahuan, jangan hanya intelektual atau wawasan ya. Ketika kita membicarakan pengetahuan, maka pengetahuan itu sangat luas. Ada pengalaman kita, ada keterampilan kita, ada apa? Keterampilan itu ada soft skill dan hard skill ya teman-teman. Soft skill dan hard skill. Ada kemudian kompetensi. Ketika kita sudah bicara kompetensi, berarti sayalah orang yang punya pengetahuan. Mungkin pengetahuan itu setiap orang pasti mempunyai pengetahuan karena segala informasi yang kita peroleh itu akan menjadi pengetahuan ketika dapat diolah dengan baik. Namun yang membedakan pengetahuan individu satu dengan individu yang lainnya adalah tingkat kadarnya yang berbeda. Mungkin Nisa dan Juna sama-sama mempunyai pengetahuan, namun kadar pengetahuan yang berbeda. Kadarnya sebagai apa kadarnya? Mungkin keterampilan Nisa, misalnya keterampilan komunikasi, katakanlah komunikasi. Nisa berbeda dengan keterampilan komunikasinya Juna. Tapi Juna memiliki keterampilan yang lain yang tidak dimiliki oleh Nisa. Jadi pengetahuan itu yang membedakan pengetahuan individu satu dengan individu yang lainnya adalah tingkat atau kadarnya yang berbeda. Maka bagaimana caranya agar pengetahuan-pengetahuan itu mempunyai pengetahuan yang mempunyai value yang bisa membuat kita dan organisasi kita itu meningkat. Banyak hal ya yang kita harus lakukan. Individu ada eksternal dan internal. Jadi kita sebagai individu yang ada dalam organisasi, salah satu best practice atau salah satu pertimbangan dalam menjaga knowledge atau menjaga pengetahuan itu ada ICT, culture, and human. Kalian bisa teliti hal-hal seperti ini ya. Bagaimana seseorang yang sangat pintar, bagaimana seseorang mempunyai keterampilan, mempunyai kompetensi yang sangat baik atau sangat tinggi misalnya, tetapi tiba-tiba di dalam sebuah organisasi turun begitu saja atau tidak dapat termaksimalkan. Karena apa ya? Itu bisa diteliti teman-teman. Apakah benar kata si
Dalkir, apakah ICT yang mengatakan itu, apa culture atau human atau apa yang melatar belakangi faktor-faktor pengetahuan seseorang itu bertingkat atau meningkat atau berkurang. Nah, itu bisa dipelajari, bisa dikaji teman-teman. Karena ingat sekali lagi pengetahuan itu tidak hanya wawasan, banyak aspek yang dikait dengan pengetahuan. Kita bicarakan ke siklus KM, namun kita harus tahu bahwa knowledge itu banyak atau siklus-siklus pengetahuan itu banyak hal yang perlu dilihat. Apakah pengetahuan itu asli dari orang tersebut atau pengetahuan itu berasal dari siapa? Lantas mana yang akan kita buat untuk dijadikan pengetahuan itu menjadi aspek yang harus kita pegang teguh dan kita lakukan atau kita implementasikan sebagai kita sebagai individu atau kita sebagai seorang yang ada dalam sebuah organisasi. Nanti kita coba lihat ya. Dalam bukunya Kimis juga menyatakan bahwa dan juga saya implementasikan di dalam buku saya juga, maka ketika kita mengetahui tentang knowledge management atau siklus knowledge management, yang perlu dipegang adalah bagaimana pengetahuan itu menambah, increase, mendapatkan value. Ingat kalau kita bicara pengetahuan, kita harus bicara wisdom. Ketika pengetahuan itu dapat menjadi wisdom, ketika bervalue bagi diri dan lingkungannya, dan menambah strategi. Yang perlu dilihat capture, bagaimana pengetahuan itu berasal, bagaimana pengetahuan itu dikodifikasi, bagaimana pengetahuan itu di-create, bagaimana pengetahuan itu di-share, dan bagaimana pengetahuan di-acquire, dan bagaimana pengetahuan di-apply atau diaplikasikan. Dari apa yang saya bahas, maka key point-nya adalah bagaimana pengetahuan itu di-capture, bagaimana pengetahuan itu dikodifikasi. Mungkin teman-teman bingung ya, kodifikasi itu apa, di-capture itu apa, di-create itu apa, di-share itu apa, diakuisisi seperti apa, di-apply seperti apa. Kita coba bahas satu ya, teman-teman. Satu saja biar teman-teman nggak bingung. Coba kita buka bukunya Kimis. Kimis Dalkir. Oke. Lihat ya teman-teman ya. Jadi The Knowledge Management Cycle ada di buku Kimis Dalkir dan juga ada di buku saya, tapi saya belum bisa men-share ke teman-teman karena belum publish ya. Saya belum bisa mempublish karena belum dapat izin oleh penerbit. Salah satu contoh saja ya, satu contoh paling mudah yang seperti saya sampaikan tadi. Oke. Terlihat ya teman-teman ya. Nah, Kimis dalam bukunya Kimis yang mengambil dari The Bukowitz dan William mengatakan bahwa KM cycle atau siklus knowledge management ini salah satu yang kita bahas ya, bahas siklus knowledge management atau pengetahuan itu mempunyai siklus. Menurut Bukowitz dan William mengatakan pengetahuan itu berasal didapatkan, pengetahuan itu sebenarnya didapatkan dari banyak hal. Dari individu itu mempunyai pengetahuan itu berasal dari banyak hal. Lantas pengetahuan dalam organisasi itu kemudian ada yang pengetahuan itu diambil dan kemudian di-assessment. Ada yang langsung di-assess, langsung diambil, langsung dibuat sebuah SOP atau kebijakan atau keputusan dalam membuat atau memecahkan masalah. Kemudian pengetahuan itu langsung dipakai. Padahal belum tentu pengetahuan ini benar dalam hal nature knowledge atau kebenaran asli. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan menurut Bukowitz dan William, pengetahuan itu harus didapatkan dan digunakan kemudian dipelajari.
dan kemudian dikontribute atau dikontribusikan atau dilakukan. Tapi si Bukowitz ini mengatakan dua hal. Pengetahuan itu dalam sebuah organisasi ada dua kegiatan. Pengetahuan itu kita pelajari terlebih dahulu, kita identifikasi, tapi ada pengetahuan yang langsung kemudian di assessment atau langsung dipakai sebagai strategi dalam organisasi tersebut. Ini menurut Bukowitz dan William. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya besok atau 2 minggu lagi nanti teman-teman terjun ke lapangan, teman-teman bisa tahu sebenarnya pengetahuan dalam kampung wisata ini apakah langsung yang sudah ada diterima, apa yang dimiliki, kemudian ya udah nggak usah diidentifikasi, nggak usah di assessment, nggak usah dipelajari, langsung saja dipakai sebagai pengetahuan asli dalam kampung ini. Apakah kalau misalnya contoh Nisa tadi, apakah pengetahuan yang ada, cerita-cerita yang ada dari kampung ini yang menjadi aset sebagai aset kampung di Arab, kampung Arab itu pengetahuan-pengetahuan yang ada kemudian di-learn, kemudian di-contribute, atau pengetahuan yang ada ya udah di assessment. Yang ada ya wes tak pakai atau yang bagaimana. Nah, bentar ya. Mungkin teman-teman bisa membacanya lebih dalam. Paling mudah, nah ini. Paling mudah menurut Kimis. Kimis mengatakan bahwa dalam mengintegrasikan siklus knowledge management ada 3 tahapan. Itu menurut Bukowitz ya yang tadi kita bicarakan. Ini menurut Dalkir. Dalkir mengambil memproposisi dari seluruh aspek-aspek yang dibahas oleh beberapa ahli, 6 ahli yang saya sebutkan tadi. Terus Kimis mengatakan, menurut saya integrasi knowledge atau siklus knowledge management itu ada 3 hal. Knowledge itu harus diciptakan terlebih dahulu atau dikreasikan. Knowledge itu tidak bisa berasal dari satu aspek saja. Knowledge itu harus berasal dari, misal saya sebagai individu, saya dalam sebuah organisasi, maka pengetahuan saya saja yang tidak bisa dijadikan pengetahuan untuk dijadikan strategi dalam organisasi. Maka pengetahuan saya harus dikombinasi dengan pengetahuan Juna, pengetahuan Nisa, pengetahuan misal Nova, dan seterusnya. Menjadi capture, pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada, ini kemudian kita capture, kita tangkap. Capture itu ditangkap ya, di capture ya, pengetahuan yang sudah ada, baik untuk pengetahuan dari organisasi yang dulu, pengetahuan saya, pengetahuan yang misal saya di departemen, pengetahuan saya, pengetahuan Butri, pengetahuan Mas Januar, pengetahuan Bu Rahma, pengetahuan Bu Mei misalnya. Saya kombinasi, oh ternyata si A punya pemahaman seperti ini, si B mempunyai pemahaman seperti ini. Kemudian kita create, ditangkap. Oh, kita jadikan sebuah creation atau pengetahuan yang sudah ada ditangkap, kemudian dikreasi. Baru di assessment, itu menurut Dalkir. Di assessment, tahu ya di assessment ya, di assessment, dikelola. Kemudian di-sharingkan kembali. Oh, setelah kita dapatkan, kita sharing kembali. Misalnya Mas Januar, setelah Mas Januar sebagai admin, kemudian menangkap hal itu, kemudian dikelola dengan baik, diorganisasi dengan baik, ternyata menghasilkan satu pengetahuan baru dari pengetahuan yang sudah ada, dari kombinasi pengetahuan, kemudian di-create, di-assessment, kemudian di-sharingkan kembali, kemudian dirapatkan kembali. Misal dirapatkan di hari tertentu misalnya ya, pengetahuan yang sudah ada, kemudian di-assessment, dikelola, kemudian di-sharingkan kembali di rapat. Oh, setelah kita rapatkan ternyata ini loh hasilnya, kemudian dikontekstualkan, kemudian direalisasikan menjadi diakuisisi, kemudian diupdate terus. Jadi ini siklus dari knowledge management. Contoh kalau kalian bingung misalnya pengetahuan tentang MBKM. Misalnya saya dalam sebuah organisasi atau di departemen misalnya, kita bahas tentang pengetahuan tentang MBKM. Bagaimana sih SOP MBKM di dalam departemen? Oh, oke. Kita berada di sini ya, kita posisikan di sini. Oke, karena pengetahuan menurut saya MBKM berdasarkan pengalaman saya, karena saya sebagai individu sudah pernah, misalnya ya ini saya sudah pernah pelatihan MBKM selama 6 bulan. Yang saya dapatkan itu seperti ini loh.
saya tuangkan dalam rapat departemen. Di sini ya, kita kembali lagi. Kemudian contoh lain misalnya Bu Mutia, misalnya Bu Mutia punya pengetahuan lain beda dengan pengetahuan saya. Oke, sebagai misal Mas Januar sebagai pencatat ya. Mas Januar menyatat, oh ternyata Bu Ragil tuh punya ini loh pengetahuan ini, Bu Mutia begini, oh Bu Rahma tuh begini. Oh kemudian kita identifikasi yang mana yang benar, yang mana yang kita gunakan, kemudian di assessment, dicatat oleh Mas Januar, dikombinasi, diolah sedemikian rupa, kemudian oke, kita sharingkan kembali. Oh setelah mendapatkan pengetahuan dari Bu Ragil, Bu Rahma, Bu Mutia, kita sharingkan kembali, mana nih yang benar? Melalui apa? Melalui rapat, misal melalui seminar, melalui misalnya pelatihan dan lain sebagainya, di-sharing kembali. Oh, ternyata setelah kita sharingkan, yang kita pakai adalah SOP MBKM yang seperti ini, kemudian dikontekstualkan menjadi sebuah SOP. Kemudian diupdate kembali dan seterusnya dan seterusnya. Paham teman-teman? Ini sore-sore yang mungkin aduh Bragil ngomong apa sih, aku nggak paham omongannya Bragil gitu. Mungkin lebih paham kalau misalnya kita ketemu di kelas, kemudian saya bahas melalui whiteboard atau papan putih itu satu-satu biar teman-teman nggak bingung. Tapi semoga apa yang saya sampaikan, saya berikan contoh ini ada mungkin dari 40 harusnya 50 sekian ya, karena ada tambahan. Ada 2 atau 3 orang atau teman-teman sebagian yang nyantol apa yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa knowledge management itu ada siklusnya, karena pengetahuan itu ada siklusnya, siklus pengetahuan. Bagaimana, kenapa pengetahuan itu harus ada siklusnya? Karena kalau tidak tahu siklusnya, kita tidak tahu bagaimana pengetahuan itu berasal. Karena kita sebagai individu yang berintelektual harus tahu pengetahuan ini yang benar atau pengetahuan yang saat ini atau yang saya miliki. Maka untuk menjadi pengetahuan yang baru, pengetahuan yang diimplementasikan, perlu namanya tahu siklus manajemennya seperti apa sih, sehingga ada namanya ahli-ahli yang membuat siklus-siklus itu menjadi siklus pengetahuan yang dapat terimplementasikan. Namun setiap ahli itu mempunyai perbedaan atau persamaan dalam membuat siklus knowledge management. Nah, salah satu yang kita bahas tadi ada Bukowitz, ada William, dan satunya adalah Dalkir. Yang lebih mudah yang bisa kalian terapkan, kalian ambil. Yang menurut saya lebih mudah ya menurut Kimis Dalkir. Ada 3 hal yang perlu dilihat dalam melihat siklus knowledge management. Ada knowledge capture, knowledge ditangkap, pengetahuan dicari, ditangkap, diperoleh, kemudian di assessment, baru di-sharingkan. Oh oke, pengetahuan yang sudah kita hasilkan, di-sharingkan, didiseminasi, dilihat, diidentifikasi mana nih yang benar, mana yang perlu kita acu sebagai pengetahuan yang kita jadikan pengetahuan saat ini untuk mengelola organisasi kita. Dan kemudian dituangkan dalam SOP, didiseminasi, diakuisisi sebagai SOP misalnya, kemudian diupdate kembali dalam 5 tahun, diupdate kembali dalam 1 tahun, diupdate kembali misalnya dalam 1 minggu sekali, atau bagaimana. Nah itu adalah salah satu contoh dari KM Cycle menurut Kimis Dalkir. Sekali lagi teman-teman semoga tidak bingung, kalaupun bingung baca buku Kimis ini. Tunggu buku saya ya, karena buku saya sudah saya terjemahkan, sebagian dari apa yang disampaikan beberapa ahli sudah saya terjemahkan, lebih mudah teman-teman untuk memahami, tapi sekali lagi saya belum bisa share ke teman-teman karena belum dapat izin dari publisher gitu. Sudah 1 jam, ada yang merasa bingung, ada yang tanyakan, silahkan. Oke. Zifreni.
Zifreni. Zifreni. Oke. Farah Safira. Farah Safira. Farah Safira. Langsung hilang ya. Langsung hilang semua ya saya panggil tuh ya. Langsung 26 ya. Nisa, tolong dicek ya. Yang hadir saat ini coba di capture. 25 anak nih, coba di capture. Langsung hilang loh. Teman-teman kalian itu loh, aku tuh kalaupun tak tanya, kalian salah tuh nggak masalah. Paling saya marah gitu aja. Kok ya langsung hilang gitu. Nanti kalau ditanya, iya Bu, saya koneksinya hilang. Oh, iya Bu, saya ini. Oh iya Bu, saya itu gitu. Hilang langsung. Coba ditunggu ya. Farah itu siapa sih? Farah. Farah angkatan 2000 berapa, Nis? Sepertinya bukan dari angkatan 2020. Bukan ya? Coba sih saya nanti lihat absennya. Ada nggak Farah? Kalau Zifrenia tadi, siapa ya Zif siapa ya namanya tadi? Zifreni angkatan 2020. Oke, mana anaknya? Ada nggak tadi? Belum join lagi, Bu, sepertinya. Oke, coba nanti tolong di notice ya, Farah Zifrenia ya namanya. Oke, minggu depan coba aku cek lagi. Oke, Juna, apa yang bisa kamu ambil dari KM Cycle menurut Kimis, Jun? Kalau menurut saya itu ini Bu, terkait bagaimana informasi itu ditukarkan oleh satu dengan yang lainnya dan informasi itu dapat disimpulkan dengan menggunakan pemikiran itu tadi gitu Bu. Mungkin melalui informasi yang didapat dari pengetahuan pribadi ataupun dari pengetahuan umum itu sih Bu, kalau dari saya. Oke, thank you. Andini Putri. Oke, Din. Panggilanmu apa? Andin. Andin. Menurutmu gimana, Andin? Ini aja, si Kimis saja. Ya udah adik baca, Din. Yalah. Ya apa, Din? Apa yang kamu pahami? Mungkin berbeda apa yang kamu tangkap, apa yang saya sampaikan. Menurutmu knowledge management siklus atau knowledge management
menurut Kimis, itu apa sih yang kamu tangkap dari apa yang tadi saya sampaikan? Mungkin pemahaman berbeda atau mungkin pemahaman yang sama, silahkan. Ya, jangan baca, nanti berarti kamu tidak memahami tadi atau tidak mendengarkan. Oke, next. Eva. Eva. Coba, Pak. Evi kok Eva? Evi. Evi, coba F. Menurutmu ya apa F? Pengetahuan Iya. itu atau siklus pengetahuan itu menurut Kimis apa yang bisa kamu tangkap? F. Jadi pengetahuan itu perlu diciptakan, yang diciptakan itu berasal dari tangkapan dari pengetahuan dari berbagai individu. Jadi pengetahuan dari banyak individu itu ditangkap, kemudian dikumpulkan atau dikumpulkan jadi satu. Jadi nanti ada keputusan, dan lalu kemudian itu knowledge sharing di-sharing. Dan seperti dirundingkan kembali, akhirnya ada kontekstualis, dan kemudian knowledge acquisition dan application itu diaplikasikan, kemudian dalam perkembangannya itu selalu diupdate, dan itu kembali lagi untuk ditangkap dan dikreasikan dari berbagai pengetahuan dari individu gitu. Terima kasih Evi. Sekali lagi ya teman-teman, saya ulang. Siklus knowledge management itu ada banyak ahli yang mengatakan mungkin apa yang disampaikan di Dalkir ini mungkin masih ada banyak yang ahli mengatakan atau membuat tahapan-tahapan siklus knowledge management. Namun yang kita bahas adalah 6 orang ini ahli dari knowledge management dalam sebuah organisasi. Itu ada Nichols, Wick, McElroy, ada Roller, Bukowitz dan Williams, ada Zack, dan bukunya Kimis Dalkir itu sendiri. Setiap ahli memiliki perbedaan dalam membuat atau mempunyai tahapan dalam knowledge. Nah, dalam sebuah organisasi, pengetahuan itu berasal dari mana sih? Atau pengetahuan yang diimplementasikan dalam sebuah organisasi itu tahapannya seperti apa sih? Nah, menurut si Mayer itu seperti ini ya, ada akuisisi, refinement, ada strong, dan sampai presentation. Itu menurut si Mayer dan Zack. Namun ada lain yang mengatakan, Bukowitz dan William mengatakan knowledge itu dalam sebuah organisasi, pengetahuan itu ada dua hal. Ada yang harus di assessment atau diidentifikasi terlebih dahulu, ada pengetahuan yang harus langsung di assessment. Tidak perlu diidentifikasi. Ada dua kegiatan menurut Bukowitz dan William, langsung dipakai atau ada yang diidentifikasi. Karena pengetahuan tidak bisa, pengetahuannya harus diidentifikasi dulu atau dibuat terlebih dahulu menurut Bukowitz dan William. Nah, ada banyak ada yang juga dari McElroy mengatakan ketika pengetahuan dalam sebuah organisasi itu banyak tahapannya. Pertama, diproduksi seperti apa, kemudian dalam pengetahuannya itu seperti apa, sampai pengetahuan itu kemudian diaplikasikan. Nah, kalau yang paling mudah, ini ada yang punya Wick juga ya, yang paling mudah yang diaplikasikan adalah menurut Kimis. Ada 3 hal, karena diringkas dari beberapa materi-materi yang dari ahli. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Si Kimis mengatakan, ini yang sudah diambil dari beberapa ahli, yang mengatakan bahwa knowledge dalam sebuah organisasi itu ada 3 tahapan. Apakah
bagaimana pengetahuan itu diciptakan, berasal, apakah berasal dari individu, kemudian dari organisasi, baik itu pengalaman-pengalaman yang dahulu, kemudian pengetahuan-pengetahuan sekarang, kemudian dikombinasikan, ditangkap, kemudian dikombinasikan, menjadi assessment, kemudian di-sharingkan kembali ke dalam organisasi tersebut, terus kemudian diambil, dikontekstualkan, kemudian diaplikasikan, dan terus diupdate. Jadi setiap organisasi mungkin memiliki tahapan-tahapan atau siklus-siklus yang berbeda dalam menangkap pengetahuannya. Ingat sekali lagi, kalau kita bicara pengetahuan tidak hanya berdasarkan wawasan saja, karena pengetahuan itu ada beberapa aspek. Ada teknologinya, apakah keterampilannya, keterampilan juga ada banyak aspek, ada skill, soft skill, ada hard skill, dan level tertinggi dalam pengetahuan itu menurut Kimis adalah kompetensi dalam seorang individu. Maka kalian sebagai calon sarjana informasi dan perpustakaan, semoga teman-teman tahu nih, pengetahuan itu ada pengetahuan yang dulu dan pengetahuan yang sekarang. Maka agar pengetahuan itu menjadi pengetahuan yang bervalue, maka kita harus kombinasikan pengetahuan yang lama dan pengetahuan yang sekarang, dikombinasikan, kemudian sharingkan, kemudian diidentifikasi mana yang baik untuk atau mana yang paling mempunyai value bagi organisasi kita, kemudian diambil sebagai untuk pengetahuan atau kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian selalu diupdate, karena kalau hanya sekedar menjadi SOP dan hanya stuck, maka pengetahuan itu tidak bisa terus sesuai dengan perkembangan pada saat itu. Semoga teman-teman sore ini tidak bingung. Saya puasa, Bu. Aduh, Kamis ini sudah puasa, ngomongnya beragil banyak dan lain sebagainya. Saya bingung. Oke, nggak apa-apa, karena teman-teman bisa baca sekali lagi di bukunya Kimis, meskipun bahasa Inggris, tapi mudah untuk dipelajari dan mudah untuk diaplikasikan. Ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Karena saya tadi harusnya 1 jam saja ya, sudah jam 17.09. Ada yang perlu ditanyakan, ada yang masih bingung? Ya sudah lah ya, teman-teman yang bingung sekali lagi baca bukunya Kimis, paling mudah, tapi boleh mengambil dari bacaan-bacaan lain. Yang perlu sekali lagi tadi saya ulangi sekali lagi, dalam sebuah knowledge management kita harus tahu knowledge itu berasal dari mana. Untuk mengetahui pengetahuan itu berasal dari mana, kita harus tahu siklusnya. Setiap ahli mempunyai tahapan-tahapan berbeda dalam membuat siklus, ada di bukunya Kimis. Dan untuk apa siklus itu diketahui? Agar kita dapat mengetahui bagaimana pengetahuan itu berasal dan bagaimana pengetahuan itu dapat dijadikan sebuah kebijakan untuk mengambil sebuah keputusan. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada 29 anak ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman yang saya minta untuk hari ini menggantikan materi atau perkuliahan di hari Selasa. Insya Allah minggu depan tetap di hari yang sama. Offline atau online nanti kita bicarakan lebih lanjut. Tidak ada tugas untuk hari ini. Minggu depan saja. Jadi nanti minggu depan tugasnya apa? Tunggu minggu depan. Gitu ya. Ada yang ditanyakan, Nisa, Juna? Sejauh ini masih tidak ada pertanyaan. Oke, thank you. Mohon maaf sekali lagi dan saya akhiri. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang saat ini puasa Kamis ya. Kalau yang kuliah, mungkin ada kuliah malam, selamat kuliah, enjoy dan salam sehat semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rati. Sore Bu, makasih Bu. Terima. Recording stopped.